Shalom anak-anak dan orang tua yang dikasihi Tuhan. Kami tetap menghimbau orang tua untuk selalu mengajak dan menemani anak-anak untuk melihat dan mendengarkan Bina Iman Anak. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Dan Kak Jen akan bacakan untuk anak-anak di rumah. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Amin. Bulan ini kita memiliki tema keberanian. Dan kita akan belajar menjadi anak yang berani atau suka memberi. Nah, Kak Jin sudah punya gambar. Ini adalah Dorcas atau Tabita. Tabita ini bukan seorang wanita yang kaya. Tetapi sepanjang hidupnya, Tabita menjadi berkat untuk sesama. Tabita membantu perempuan-perempuan yang hidup sendiri dengan memberikan baju-baju yang dibuat atau dijahit sendiri oleh Dorcas. Dorcas atau Tabita ini memiliki keterampilan atau keahlian sebagai menjahit. Nah, mengapa sih Kak kita harus belajar atau kita harus suka memberi Kak? Karena di dalam Alkitab juga tertulis bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Memang kita tentunya bahagia ketika kita menerima. Tetapi lebih bahagia lagi apabila kita bisa memberi. Lalu Kak, bagaimana caranya kita belajar memberi Kak? Yang pertama, kita belajar memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai contoh, Kak Jin punya sebuah cerita. Suatu hari ada seorang anak yang sedang merayakan ulang tahunnya. Ia menerima banyak sekali hadiah. Lalu ketika ia membuka semua hadiahnya, sang anak tidak membuka hadiah yang diberikan oleh papa dan mamahnya. Hadiah dari papa dan mamahnya ini berupa 2 buah amplop. Lalu sang mama bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kamu tidak membuka amplop yang mama dan papa berikan?" Lalu sang anak menjawab, "Aku tahu hadiah dari mama dan papa pasti adalah hadiah yang terbaik. Dan hadiah terbaikku ini akan kuberikan kepada Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan syukurku kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi aku banyak sekali hadiah." Lalu memberi tidak hanya berupa uang. Kita bisa kok memberikan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus dengan cara melayani. Tapi Kak, ini kan lagi pandemi. Bagaimana kita bisa melayani? Masih bisa kok adik-adik. Nah, seperti gambar yang Kak Jin berikan ini. Kita bisa melayani Tuhan di dalam keluarga. Contohnya, di saat misbah keluarga bersama papa, mama, kakak, adik, adik-adik bisa mengambil bagian. Bisa memimpin pujian atau penyembahan atau memimpin berdoa. Itu sama aja adik-adik sudah melayani Tuhan di dalam keluarga. Dan yang kedua, kita belajar memberi dengan ketulusan hati kita. Dengan hati yang rela. Dengan hati yang bersukacita. Lalu Kak, bagaimana kita mau belajar memberi untuk sesama? Nah, kita mau belajar seperti Dorcas tadi. Kita tidak hanya memberikan berupa materi-materi. Kita mulai lihat dari sekeliling kita. Kita lihat tetangga-tetangga kita. Apakah ada yang lebih membutuhkan dari kita? Kalau ada, yuk ajak mama dan papa untuk memberikan sedikit apa yang kita miliki. Boleh berupa makanan atau pakaian yang masih pantas pakai. Atau bisa juga jika ada tetangga kita yang sakit, kita bisa memberikan perhatian untuk tetangga kita. Kita bisa menelepon, menanyakan kabar, dan terlebih mendoakannya. Mudah ya adik-adik? Yuk belajar menjadi anak yang suka memberi. God bless you.